Ibu semua, hari ini Ibu mau menyampaikan sedikit tentang keyakinan kelas. Kemarin kita sudah buat tentang kesepakatan kelas, kesepakatan kelas untuk proses belajar biologi. Nah, apa-apa saja kemarin? Masuk tepat waktu, tidak bermain HP jam pelajaran, tidak tidur, apa lagi? Tidak menjalankan piket dengan baik biar kelasnya nyaman, bersih, apa lagi? Tidak boleh keluar masuk, ya anak-anak Ibu ya. Sekarang Ibu bagikan kertas. Ini ada pulpen warna-warni, nanti boleh dikumpul lagi sama Ibu ya. Pulpennya biar seru menuliskannya. Ada pulpen warna-warni biru, merah, kuning, hijau, pink di langit yang biru ya, kuning ada juga ya, merah ada juga, ungu ada juga ya. Ibu ada kertas ya, Ibu ada kertas yang silahkan kalian tuliskan. Kalian mau seperti apa kelas impian kalian? Tuliskan kelas impian kalian di kertas ini, kemudian nanti ditempelkan dan kita diskusikan. Mau ya nak? Mau. Ya. Sekarang silahkan tulis dengan menggunakan pulpennya. Silahkan dipilih biar semangat. Ya. Oke. Jadi kalian mau kelasnya seperti apa? Kelas impian kalian seperti apa? Ya, silakan tuliskan di kertas. Pulpennya udah kalian pilih dengan warna yang kalian sukai. Silakan. Nanti kita diskusikan bersama. Ya, ayo. Ya, ayo. Siapa lagi yang udah siap? Ya, silakan. Ya, 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 ya. Ditempel ya, betul. Masa? Ya. Yang saya punya di orang nih. Ya, ya. Silakan. Videoan ada di situ. Yang pertama, lihat, silakan. Maju. Bacakan. Kelas impiannya mau seperti apa? Enggak usah, baca tulis di situ. Bersih dari kotoran. Ya. Bersedia makan gratis. Oke. Maju. Maunya seperti apa kelasnya? Bersih, oke. Masuk lagi bersih. Yang keempat, nyaman. Apa lagi? Oke, Sandri. Kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman masuk. Kelas yang pakai AC. Yeah. Ya. Kulkas bang. Kulkas Kelas rapi. Kelas rapi.
Weekend. Oke, apa lagi? Ya, belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Apa lagi? Ya, mendengarkan arahan guru. Apa lagi? Oke, terima kasih ya Ibu. Lagi kelas impiannya. Kelas yang rapi. Masuk lagi 2. Full AC. Ya, masuk. Tidak ribut. Tidak ribut. Gak ada ya? Masuk. Tidak ribut. Oke, terima kasih Hafiz. Iya, kelasnya bersih. Masuk 3. Saat belajar tidak berisik. Ya, masuk. Tidak ribut ya. Tidak ribut saat belajar. Ya, tidak bolos bagus. Tidak bolos jam pelajaran. Apa lagi? Tidak keluar masuk kelas. Tidak ada keperluan. Apalagi yang lain? Oke, saling kerjasama. Saling kerja sama. Aktif saat jam pelajaran. Apalagi? Silakan Alif. Iya, artinya tidak boleh buang sampah sembarangan. Belum ada ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi? Mana itu? Kelas impiannya. Oke, terima kasih Olive. Nah, anak-anak ibu tepuk tangan kita semua. Nah, anak-anak ibu semuanya, ini adalah kelas impian kalian. Nah, nilai-nilai profil Pancasila yang sudah kalian tuliskan tadi, tanpa kalian sadari, dengan adanya bernalar kritis, bergotong royong, ketuhanan yang maha esa, inovatif, habis itu apa lagi? Kerjasama atau gotong royong, semuanya sudah terangkum dalam kelas impian kalian. Nah, nilai-nilai kebajikan itu lahir dan tumbuh dari dalam diri. Seperti apa Bu? Saling menghargai, tidak boleh mengejek-ejek teman. Kan kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana itu bully. Nah, kalau misalnya ada temannya makan yang banyak, itu termasuk apa itu? Bully. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bully. Jadi anak-anak itu hindari, walaupun hanya sekedar bercanda, karena akan menyerang psikis dari teman kita. Dia akan merusak mentalnya. Paham ya? Paham. Jadi nilai-nilai kebaikan itu menghargai satu sama lain, disiplin, taat beribadah, apalagi kebersihan, apalagi cinta tanah air, apalagi yang dari dalam kita, jujur, disiplin, apalagi percaya diri, saling menghormati, patuh, sopan, ya, timbulkan sikap 5S, salam, sopan, sapa, senyum, santun, ya. Nah, anak-anak ibu, ini adalah kelas impian kalian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini, yang ada di dalam diri kalian dan terlahir dari profil Pancasila. Besok kalau ada, ya, kenapa? Karena kalau kita membuat keyakinan kelas, saat kita melanggarnya, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas. Oh iya, kemarin saya membuat keyakinan kelas, saya tidak datang terlambat, saya tidak bermain HP pada saat jam pelajaran, saya tidak keluar masuk
kelas, ada saat proses belajar mengajar. Jadi anak-anak itu karakter kalian akan terbentuk dari sana. Dari kalian meyakini tentang keyakinan ke kelas. Dari mana keyakinan kelas ini kita bawa? Dari kelas impian kalian yang sudah kita tuliskan, yang sudah kita bacakan tadi dan kita rangkum. Ternyata ada 18 kelas mimpi, kelas impian. Bersih, makan gratis, tidak tersedia wifi, nyaman, uang kas mingguan, pakai AC, rapi, menyenangkan, tidak datang terlambat, datang tepat waktu, membersihkan ruang kelas, belajar tertib, mendengarkan arahan guru, tidak ribut saat belajar, tidak bolos pada saat mata pelajaran, tidak boleh keluar masuk, saling kerjasama, aktif saat pembelajaran, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira dari ke-18 ini, yang mana poinnya yang belum ada kalian terapkan di kelas kalian? Pakai AC. Nah, ya sini membutuhkan dana. Dari itu kita harus sadar diri. Keyakinan apa yang membuat kita sadar diri? Tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempat. Saat kalian mengambil sampah sudah ada pahala 1 dicatat malaikat. Bayangkan kalau ada 10 sampah, pada pagi itu kalian mendapatkan 10 nilai pahala. Gampang kan cari pahala? Gampang juga cari dosanya. Gampang kan? Kalau menjegal kaki kawan, mengejek kawan, mencolek-colek kawan, menyembunyikan buku kawan, itu termasuk membuat dosa. Baik apa tidak? Tidak. Nilai apa yang dilanggar? Tidak saling menghormati. Saling menghargai antar teman. Kalau misalnya mencontek, nilai apa di situ yang dilanggar? Nilai kejujuran. Kalau datang tidak tepat waktu, tidak ikut upacara, nilai kebaikan apa yang dilanggar? Kedisiplinan. Ya, jadi anak-anak ibu udah tahu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu, ini ada kertas, karton. Silakan berdiskusi. Dari 18 ini, buatlah rangkuman kira-kira yang paling penting untuk kita laksanakan dan kita yakini di kelas kita ini. Sebanyak poinnya berapapun. Dari sini, ya, boleh silakan dituliskan. Berarti judulnya keyakinan kelas 10 SMK Negeri 3 Sinabang. Silakan buat dan nanti keyakinan ini setelah kalian buat nanti berarti tidak boleh dilanggar. Ya, hitung ya. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Agustilia Yunar. Saya siswi SMK Negeri 3 Sinabang. Kami telah membuat keyakinan kelas dengan Bu Nelly Agustin dan saya senang membuat keyakinan kelas dan semoga kami bisa dengan tertib menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari siswa dari SMK 3 Sinabang. Kami telah membuat keyakinan kelas dengan Ibu Nelly Agustin. Saya senang telah membuat keyakinan kelas. Semoga kami bisa menjalankannya dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak usah lagi memperpanjang mukadimah seperti tadi ya. Selama ini sudah baik Bu ya, sudah bagus, tidak ada yang salah. Tapi dengan adanya Bu Neli tadi berarti mungkin ada sedikit mencong, barangkali bisa diluruskan. Sama-sama artinya kan kita kolaborasi kerjasama yang solid, barulah bisa nanti tercapai apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Itu aja barangkali yang bisa sampaikan, nanti selanjutnya bisa disampaikan oleh Ibu Neli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi kita kepada diseminasi pada hari ini budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi di sini bukannya menggurui, tapi cuma mengajarkan yang kulit ari yang saya belajar, saya imbaskan kepada ibu-ibu. Nah, saya nanti akan dipantau dan didampingi oleh orang-orang dari BGP. Seperti tadi Bapak pendamping saya adalah Bapak Ismemori. Nah, kalau di sekolah itu akan didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah dan saya akan dibantu oleh teman-teman semua, rekan-rekan sejawat saya untuk berkolaborasi yang paling pentingnya untuk menyukseskan kegiatan di sekolah kita. Nah, sekarang sebelum kita mulai, nah Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu yang duduk berdua, Ibu Yuni duduk bersama Pak Diko, boleh? Ibu Dani duduk sama Ibu Neli, boleh? Karena ini kita akan bermain kolaborasi. Nah, yang duduk Pak Masrul, mana Ibu Oji? Yang duduk di sebelah kanan, genggam tangannya di atas kepala. Yang duduk sebelah kanan, boleh? Kanan. Oh, bukan. Satu orang aja. Yang duduk berdua, satu orang kepal tangannya. Tangan, ya. Pal tangannya. Oke, ini siapa yang kepal tangan? Ya, iya, ya. Kepal tangannya siapa? Oke, kepal tangannya. Nah, setelah tangannya dikepal, sekarang tugas teman yang di sampingnya, silahkan dibuka kepalan tangan itu. Apakah bisa dibuka atau tidak? Ya, tugas kalian hanya mengepalkan tangan. Tugas teman di samping adalah untuk membuka kepalan tangannya. Oke, 1, 2, 3. Iya, silakan. Ya, bisa nggak dibuka kepalanya? Bisa nggak? Bisa. Ayo. Bisa? Oke. Ada yang bisa, ada yang enggak. Baik, kita minta pendapat yang bisa dulu. Kenapa bisa terbuka? Kenapa mau membuka kepala tangannya? Ya, ini karena genggaman tangannya kurang kuat mungkin ya. Oh, genggaman tangannya kurang kuat, jadi mudah terlepas. Harus kuat deh. Nah, kalau Ibu Sarah, kenapa mau membuka tangannya? Karena kawan teman sejawat. Oh, Teman sejawat, jadi harus akur. Berkolaborasi ya. Ya. Oke, yang nggak bisa membuka. Kenapa nggak bisa dibuka genggaman tangannya? Paling susah memang hari ini dibuka tangannya. Ya, memang buat kali di kepala tangan. Ya, kalau Mary kenapa tidak mau membuka tangannya? Tapi ujung-ujungnya terbuka juga ya. Kalau Mary kenapa mau membuka tangannya tadi? Karena udah dilihat dari usaha Kak Wani sulit untuk membuka, jadi dibukakan sedikit. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Dengan Pak Mary. Dan ini ada
membukanya karena kawannya agak keras kepala dia. Terima kasih Bu. Pak Niko ada? Jadi, ada Malu-malu ya? Belum ya? Belum menemukan titik temunya. Nah, baik Bapak Ibu ya, itu hanya sekilas kita bermain, tapi maknanya itu sangatlah banyak ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, tadi kita bermain dengan kepalan tangan. Nah, bermain kepalan tangan ini saya juga awalnya tidak bisa Bapak Ibu, cuman baru belajar di modul, jadi saya adaptasi. Nah, ada 5 teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, setiap kita manusia ada keinginan kita untuk mau mengikuti sesuatu. Ada juga keinginan kita yang tidak mau. Nah, pada budaya positif ini ada 5 teori kontrol, di mana kalau tadi seandainya kawan kita cepat membuka gerakan tangannya, mungkin kepala tangan itu dengan mudah kita buka. Seandainya tadi kita ada kolaborasi, seandainya yang membuka itu adalah guru, yang menutup tangan itu adalah murid, mungkin kalau kita berikan ilmu kepada murid itu cepat dia tangkap asal dia mau. Nah, jadi di sini ada keinginan-keinginan. Siapa yang mempunyai keinginan itu dialah yang akan mau menerima. Jadi setiap kita, baik anak, baik guru, itu mempunyai keinginan. Jadi keinginan inilah nantinya yang akan harus kita sadari bahwa setiap anak tidak sama. Setiap anak itu berbeda. Makanya setiap kita guru wajib mengenali karakteristik anak peserta didik kita. Belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Selama ini kita menuntut, apalagi kalau mau ujian semester. Ujian semester berarti bab ini harus habis. Nah, kerjakan terus soal-soalnya, nanti Ibu ambil soalnya dari situ. Menuntut. Kenapa? Bukan menuntun. Mengejar akademik dengan nilai KKM 8. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, anak-anak itu ada yang tidak suka pelajaran itu. Dia lebih suka ke potensi pengembangan diri, misalnya bidang olahraga, misalnya bidang kesenian, dan dia ada yang cakap berbicara. Berarti dia menguasai ilmu komunikasi. Nah, ada juga yang anak kita seperti nggak ada Bu anak kita yang cakap ilmu komunikasi, ada. Kita pernah membimbing siswa kita ikut Kamtibmas, ikut sadar hukum. Mereka memaparkan isi-isi daripada modul-modul yang sudah mereka pelajari seperti ketertiban, kedisiplinan, rambu-rambu lalu lintas, itu mereka paparkan. Jadi itu ilmu komunikasi. Ada lagi anak kita yang hanya suka menulis, tidak suka bergerak. Biarkan dia. Makanya sekarang ada namanya kelas diferensiasi untuk membedakan karakter anak. Apakah dia dengan visual, apakah dia dengan auditori, ataukah dia bisa belajar visual dan auditori. Istilahnya melihat dan mendengar. Nah, pernahkah Bapak Ibu menyadari kekurangan diri kita? Apakah itu harus kita sempurnakan kepada murid? Dengan kita masuk ke dalam kelas, kita mewajibkan murid itu sempurna. Kalian harus bisa melihat, menulis secara bersamaan. Padahal ada yang lebih suka belajar di alam, ada yang suka belajar di luar, di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, ilusinya seorang guru, Bapak Ibu, itu mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid seperti tadi untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Andai kata pada saat genggaman ini tidak mau saya buka, ya saya nggak mau buka aja. Kawan saya pun setelah berusaha tidak mau membuka.
Jadi kita tidak bisa memaksa murid. Kalau murid itu tidak mau dia menerima pelajaran kita paksa, kita jejel dengan 2 kali 2 adalah 4, itu tidak akan masuk. Padahal dia tahu tuh 2 kali 2 4. Cuman dia malas saja untuk menjawab, dia cukup diam aja. Tahu nak apa itu presiden pertama Indonesia? Tahu dia, cuman dia langsung jawab. Ada anak-anak yang seperti itu dan ada kita temui di dalam kelas. Nah, itu ilusi guru mengontrol muridnya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Pada belajar untuk membuat mereka itu tidak tenang. Contohnya, guru itu seringkali, kamu aja yang ngasih di depan itu, kamu aja. Sehingga dia merasa bersalah. Padahal Bapak Ibu tidak marah, tapi pengucapan kalimat seperti itu membuat anak-anak merasa bersalah. Makanya dia diam. Dan yang perlu kita gali adalah identitas si anak dari gagal menjadi sukses. Nah, seperti apa nanti ada kita buat simulasinya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif, bujukan atau bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 1 karena kelas kita cuma 1. Jadi saya membuat keyakinan di sana. Nah, anak-anak juga saya paparkan kalau mimpi guru kami untuk murid seperti apa dan mimpi murid untuk kelasnya seperti apa. Nah, ternyata mereka ingin kelas yang nyaman, ingin disiplin, sama seperti Bapak Ibu ini, ingin kolaborasi, ingin kerjasama, semua tercetus, bahkan satu yang tidak tercetus tadi. Saya pikir Bapak Ibu akan menulisnya untuk di sekolah kita, tapi tidak. Anak-anak menginginkan kelas yang ber-AC, panas bu katanya. Nah, bayangkan berarti mereka punya impian-impian kelas yang nyaman seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang dewasa itu anggaplah kita guru. Nah, memaksa bahwa membuat murid-murid itu menjadi terpaksa. Nah, sebaiknya itu jangan kita lakukan lagi. Lalu kenapa harus budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini sebelum kita terapkan kepada anak murid tentunya kita dulu. Nah, budaya positif ini budaya-budaya yang harus kita terapkan di lingkungan kita. Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dalam peserta didik. Di sini Bapak Ibu, tentu kita tadi sudah membahas tentang visi misi kita. Bagaimana kita mau sekolah ini? Sekolah ini tentunya kita mau maju. Nah, di sini apakah makna positif itu? Nah, makna positif ini belajar artinya. Belajar, mengontrol disiplin diri beserta murid, menjadi suatu kepatuhan, kecenderungan umum yang bukan kata disiplin, ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai apa? Nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebijakan yang melalui ada itu dari dalam dirinya, motivasi intrinsik dan motivasi dari luar lingkungan dirinya. Seperti apa ya? Seperti kita memotivasi anak-anak untuk lebih disiplin. Nah, Bapak Ibu, ada budaya positif, tapi budaya positif ini kadang-kala kecenderungan kita adalah bahwasannya sering mengancam. Tapi di sini disiplin positif yang mau kita bahas adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kekerasan dan tanpa
berperilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan dan ancaman. Nah, sudahkah kita melakukannya Bapak Ibu? Saya rasa banyak permasalahan murid kita yang tidak bisa kita pecahkan, sehingga kita menjadi marah, sehingga kita menjadi emosional, sehingga kita mengancam. Tapi sekarang ini untuk budaya positif ini kita disarankan untuk lebih bisa mengontrol diri, untuk meminta anak untuk bertanggung jawab atas apa saja kesalahan yang sudah dia buat dan bagaimana solusi yang harus kita cari. Memang masih kita anggap ini belum bisa kita lakukan sempurna, tapi ini kita harapkan dari budaya positif ini kita bisa melakukannya pelan-pelan. Nah, selanjutnya ini adalah profil Pancasila. Nah, kebajikan-kebajikan nilai-nilai itu tergambar pada profil Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Jadi inilah nilai-nilai yang kita angkat untuk anak-anak kita. Dari sinilah nilai-nilai kebajikan itu akan lahir. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil Pancasila. Pak Masri bisa bantu tekan. Nah, ini sikap murid yang harus kita kembangkan. Nah, para ahli sudah mengembangkan modul ini mulai dari sikap murid. Nah, itu hormat santun, kejujuran, diplomatis, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi. Nah, ini adalah sikap-sikap disiplin sebagian ya Bapak Ibu. Nanti akan timbul nilai-nilai sikap-sikap disiplin lain yang mungkin tercetus dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini adalah mengenai tentang keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian. Nah, ini nanti juga akan lahir dari bagaimana cara kita meminta anak-anak kita menyelesaikan permasalahan dengan keyakinan-keyakinan yang telah mereka pelajari atau mereka yakini. Tentunya keyakinan ini nantinya kita yang akan menggali dari anak-anak. Selanjutnya Pak. Ini adalah proyek nilai kebajikan Bapak Ibu. Peduli, rajin, integritas, semua sudah dituliskan oleh proyek nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini sekilas saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin jawabannya kita ambil dari penggunaan helm. Bapak Ibu meyakini kan penggunaan helm itu untuk apa? Untuk apa penggunaan helm? Ibu Yuni Bisa bantu? Ya. Untuk melindungi kepala ketika misalnya terjatuh. Untuk melindungi kepala ketika terjatuh. Ada yang lain? Ibu Dani? Melindungi diri dari kejaran polisi bisa juga. Ada yang lain? Ya. Melindungi dari polusi juga bisa. Polusi udara juga bisa. Untuk biar mencerahkan wajah gitu kan, biar jangan tersengat sinar matahari banyak. Nah, itu adalah keyakinan kita mengapa Kita memakai helm. Berarti kalau kita sudah yakin, pasti akan kita kerjakan. Walaupun kalau enggak, kita akan bisa pergi kalau tanpa helm. Baik, kita sudah
di forum seperti itu. Tapi ini belumlah kita jalankan. Belum semua, tapi sudah ke arah yang lebih baik. Bisa kita meyakini kalau sekarang ini di sininya kita sudah ada print, berarti sudah ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita yakini kita datang kemari sebelum jam 8, kita pulang setelah jam 2. Nah seperti itu. Jadi sudah ada nilai-nilai keyakinan. Nah, walaupun belum semuanya, harus kita buat nilai-nilai keyakinan ini Bapak Ibu. Nah seperti itu. Karena nilai keyakinan ini kalau peraturannya di kelas itu kita harus mengkoordinir anak-anak kita. Mereka mau kelasnya seperti apa? Ada sanksinya. Misalnya terlambat sanksinya misalnya bernyanyi. Misalnya dia terlambat sanksinya berdoa. Nah seperti itu. Berikan sanksi-sanksi yang tidak menghukum. Berikan sanksi-sanksi yang menyenangkan sehingga nanti akan tahu apa kekurangan siswa ini. Di mana rumahnya? Berapa jarak rumahnya ke sekolah? Itu harus kita gali. Naik apa dia ke sekolah? Jangan cepat menghukum karena belum mengetahui tentang identitas siswa. Nah, silakan Pak. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini menurut Dr. William dalam Choice Theory, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kita guru, murid juga ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, itu tentu harus kita miliki. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dibutuhkan untuk diterima. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan yang akan dihubungkan dan dikoneksikan dengan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang. Jadi anak itu, kita itu juga butuh kasih sayang. Misalnya contoh, mungkin di sini kepala sekolah sering memanggil kita dengan sebutan Ananda. Kita sering memanggil anak-anak dengan nak sini nak. Tidak lagi memanggil dengan sebutan siswa. Itu adalah rasa-rasa kasih sayang yang kita curahkan, kita tampilkan melalui perkataan-perkataan kita. Tanpa kita sadari, itu akan menambah rasa percaya diri pada si anak. Yang ketiga, kekuasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Si Boni ini dia datang mengeluh, sering meminta bekal makan. Solusinya kalau menurut saya sendiri sih, ini kembali ke kita sendiri. Jangan menjustisnya atau menghukum anak-anak ini, tapi memberikan membimbingnya, artinya membimbingnya, mengarahkannya. Kalau mau mengambil makanan itu bukan cara kekerasan ya. Insya Allah dengan mendidiknya secara yang baik-baik, anak-anak itu pasti akan secara pelan-pelan bertahap akan berubah. Kebanyakan kita kan menghukumnya gitu kan, mengadilnya, tetapi di gini kita seorang pendidik bukan sekedar hanya untuk mengajar, tapi mendidik karakternya yang baik. Begitu saja Bu Nel. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, dari satu kasus ini yang harus kita cari itu bukan cuman si Doni nakal, tapi yang kita cari adalah bagaimana karakter anak, apa kebiasaan anak, kenapa dia tidak membawa bekal. Yang harus kita tahu itu dulu, sehingga jangan cepat kita menghukum anak. Kita harus cari tahu alasan dia melakukan itu apa. Oh mungkin karena dia tidak bawa bekal, makanya dia melakukan itu. Waktu makan dia merasa dia lapar sesuai kebutuhannya. Dia lapar.
dia harus bertahan hidup kalau nggak makan. Nah, seperti itu. Atau dia sering merecoki, kenapa? Dan dia tidak mau membawa bekal, kenapa? Mungkin dia tidak punya tempat bekal di rumah. Ya, seperti itu. Jadi harus mencari tahu dulu tentang identitas diri anak dan validasi tindakan yang dia lakukan. Silakan Pak Mas. Selanjutnya, nah, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi ideal karakter, apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda? Baik Bapak Ibu, saya minta kesetiaan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan bagikan kertas. Boleh satu kertas semua pertanyaan ini, silakan dijawab. Nanti tidak usah dicari, saya tanyakan. Jawabannya jawabannya. Ya, jawabannya. Iya. Siapa yang paling penting dalam kehidupan Anda? Tentu jawabannya seperti apa? Nanti akan saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Nah, ini baru kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Ya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Lalu kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Bapak Ibu? Apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat Ibu banggakan? Apa pekerjaan yang ideal bagi Bapak Ibu? Ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasakan itu adalah titik puncak hidup Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna dalam kehidupan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, silakan tuliskan. Ada yang udah siap Bapak Ibu? Padahal ini udah ada, sudah tahu Bapak Ibu, sudah ada, cuman susah untuk menuliskannya karena di dalam diri Bapak Ibu itu sudah ada. Mungkin Pak Niko? Terima kasih Bu Medi. Tentang kebutuhan dasar itu bisa saya jawab untuk yang poin nomor 1. Poin nomor 1 itu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya otomatis jika orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah yang pertama orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya. Kalau saya cinta dia tidak cinta itu bohong. Akankah itu Pak? Ya kan? Alasannya saling mencintai. Karena enggak jangan bahasanya nanti bertepuk sebelah tangan, itu bahaya ya kan. Alasannya kenapa? Karena mereka memberikan arti kebahagiaan dalam hidup saya. Nah, itu saja alasannya makanya. Ya, baik, terima kasih Pak Niko. Ada Pak nomor 2 siapa? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Kan tadi banyak nilai-nilai kebajikan. Yang paling harus ada di dalam diri Bapak Ibu. Nilai kebajikan apa yang harus ada? Tadi kan banyak ya nilai-nilai kebajikan. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita dalam bernilai orang dulu ya, dalam menilai orang mungkin jangan dari penampilan dulu. Boleh kita lihat penampilan, bukan berarti orang itu tidak baik ya, baik.
Tapi kalau ditanya yang nilai yang nomor soal yang nomor 1 itu soal nomor 2. Yang pertama itu harus melihat orang dulu. Kalau enggak menilai diri kita sendiri dulu. Menghargai orang lain bagaimana? Jangan di depan orang begini kita ngomong, di belakang orang lain lagi. Nilai kebajikan itu yang terpenting di dalam hidup berbakti adalah menghargai orang lain. Saling menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang, orang akan menghargai kita juga. Itu dia. Betul Pak Niko? Betul kan? Tambahan sedikit tadi. Bicara tentang nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini sepertinya perlu itu kejujuran dan kasih sayang itu yang paling penting kali. Tentang nilai-nilai kebajikan, ya kan? Ya, kejujuran, terus kasih sayang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membentuk dasar daripada perilaku yang baik. Jadi ada orang yang baik tapi tidak jujur. Itu bahaya ya. Jadi kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan aja. Berarti kejujuran dan apa tadi ya, kasih sayang. Dan penambahannya sedikit harus kerendahan hati, itu sangat penting. Itu saja. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Nomor 3 ya. Belum mau jawab lagi kita. Orang pegang jadi apa dia? Pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Salah satunya mungkin bisa mencapai atau memberikan hal-hal yang baru gitu ya, bisa menciptakan hal yang baru. Terus ya kalau udah dibilang kesetiaan boleh juga. Itu saja. Pekerjaan yang ideal bagi Anda. Pekerjaan apa yang paling ideal bagi Anda? Pekerjaan yang ideal, yang kira-kira pekerjaan yang cocok untuk ibu apa? Jadi Guru, ya kan? Guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Bagian perjalanan dari saya pribadi ya, mungkin banyak perjalanan. Jadi kan sudah lama honor dari nggak dapat uang, harus cari uang kita sendiri dari nol, belum berkeluarga, sekarang udah berkeluarga. Dan selanjutnya, alhamdulillah dengan adanya observasi dari kepala sekolah, ada rezeki kami dari sini. Walaupun belum sepenuhnya kami bertanggung jawab. Ini menurut saya pribadi, tidak sepenuhnya saya bertanggung jawab di sini. Sebelum orang ngomong kita ngomong sendiri aja. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras sedikit demi sedikit, mungkin namanya aja kita seorang guru, seorang ibu, otomatis kita harus ada yang korban salah satunya. Kita bekerja juga untuk keluarga, terutama buat anak. Dengan susah payah, dengan keringat kita keluar air mata, alhamdulillah sampai puncaknya sudah seperti walaupun nggak dapat uangnya nggak ada masalah. Tapi yang penting keluarga sehat, kita kerja aman. Udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Saya yakin kalau Bu Asri bercerita Ini akan menangis ya, karena perjalanan hidup Bu Asri mulai dari guru honor menjadi guru P3K dan sekarang ditempatkan di Simelu, dan kemudian pengalamannya kena tai kerbau tapi tidak menghalangi tekad
strategi untuk tetap bertahan di SMK Negeri 3 Sinabang. Terima kasih. Apa yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Tentunya yang paling bermakna dalam hidup kita itu adalah keluarga. Nah, pencapaian yang paling tertinggi kita itu adalah kita mencapai pekerjaan kita yang mapan. Yang pekerjaan yang ideal itu adalah guru, sehingga kebutuhan kita ini harus kita jaga. Berarti dengan menjadi guru, dengan mempunyai kebanggaan kita menjadi guru, semoga ini akan menjadi dasar kita untuk menjadi guru yang profesional. Selanjutnya Pak Mas Rif. Nah, ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, dan ada menjadi pemantau, dan terakhir ada yang menjadi manajerial. Nah, dari 5 posisi kontrol ini tentu yang paling bagus adalah manajerial. Nah, dari 5 posisi kontrol ada posisi kita sebagai penghukum siswa. Contoh, kamu rambut masih panjang, keluar dari jam ibu, tidak boleh masuk jam ibu. Itu adalah kalimat-kalimat kita sebagai penghukum siswa. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, itu adalah cara-cara menghukum, sehingga siswa akan merasa bersalah, siswa akan memendam perasaannya, dia akan mendendam, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kita tahu, bisa dengan menyepak dinding, memukul kaca, dan lain sebagainya, karena posisi kita tidak memberikan dia meminta dia sebagai penjelasan, tapi sebagai penghukum. Nah, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga sering saya lakukan Bapak Ibu. Nah, kerjakanlah tolong, nah, udah habis jam pelajaran ini, kayak mana kamu ini? Nanti kamu gak dapat nilai ya dari ibu. Nah, itu adalah contoh pembuat rasa bersalah, sehingga anak aku kalau nggak aku buat ini nggak bisa aku, nanti ibu tuh marah dia, nggak marah dia, tapi kayak mana tuh dia bilang kayak gitu tadi, sehingga si anak cemas, mau tidak mau dia kerjakan, padahal tidak mau dia kerjakan, tapi dengan dorongan dari kita dia akhirnya mau juga. Jadi membuat si anak mengerjakan dengan rasa bersalah. Bicaranya tidak kasar, tapi harus ya Allah kamu nanti nggak ada nilai kamu ya, nggak ada nilai ya. Nah seperti itu, sehingga si anak mau tidak mau dia mengerjakannya. Lalu ada posisi kontrol kita sebagai teman Bapak Ibu. Ini juga sering saya lakukan. Saya sering merangkul siswa. Kamu nih, padahal hari ini kamu ya, nggak bagus ya baju kamu ya. Tapi kita merangkul, mengelus-ngelus punggungnya, itu sebagai teman. Ternyata itu juga kadang-kadang membawa kerisauan bagi anak. Ibu ini kadang berteman, kadang tidak. Kadang dia marahin kita, bagaimana seharusnya? Seperti itu. Lalu ada pemantau. Nah, memantau, radar. Pemantau di sini guru akan memantau semua kesalahan murid. Gak ada yang baik, salah semua. Murid itu salah semua, gak ada yang baik. Nah kan, kemarin dia telat tuh 5 menit. Nah, kemarin jam Ibu Wani dia gak masuk. Nah, kemarin dia gak pakai sepatu. Pokoknya dia pantau semua kesalahan. Nah, yang bagusnya seperti apa? Yang bagusnya adalah manajerial. Di sini posisi kontrolnya itu adalah meminta siswa untuk berdiskusi dengan kita. Nah, hari ini kesalahan kamu apa? Hari ini kesalahannya ini. Solusinya bagaimana? Berdiskusi dengan, kalau dia guru maktab, berdiskusi dengan wali kelas. Setelah berdiskusi dengan wali kelas, berdiskusi dengan guru BK. Si anak ini mau seperti apa kita buat? Dia mempunyai keterlambatan yang berulang-ulang kali. Setelah kita pakati, berdiskusi dengan orang tua. Ini yang kadang belum terlepas dari yang kita laksanakan. Kita sering menyelesaikan kasus, tapi hanya mentok, tidak ada kelanjutannya. Selanjutnya Pak Masrif. Nah ini penjelasan tadi.
penghukum, ya, fisik, bal. Nah, ini dia. Patuhi aturan saya, kalau nggak awas kamu keluar. Kamu mau keluar atau saya yang keluar? Kan lebih gawat lagi kalau gurunya keluar dari kelas. Saya sering melakukan ini Bapak Ibu, paling sering. Nah, belajar di modul ini saya menjadi tahu dan coba sedikit-sedikit merubah diri saya. Walaupun belum sempurna tapi mencoba. Silakan selanjutnya Pak Mas. Nah, ini pembuat rasa bersalah tadi Bapak Ibu, silakan nanti dibacanya karena kalau dibaca semua panjang, nggak cukup waktu. Tapi tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Nih, posisi guru menjadi teman. Seperti itulah, bantulah Bapak, nah bantulah Ibu. Kesannya seperti meminta bantuan. Nih, pemantau. Setiap 15 menit sekali pantau anak-anak. Setiap 15 menit sekali pantau. Setiap jam pelajaran guru pantau. Nah, ini posisi kontrol kita. Nah, ini manajer. Nah, posisi ini tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, menunjuk-nunjuk ke arah murid. Ini bisa kita lakukan dengan mengajak dia berdiskusi. Nah, selanjutnya Pak Masril. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disadur oleh Gosen 2004. Silakan Pak Mas. Nah, ada nanti namanya segitiga restitusi. Merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, lebih menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini Bapak Ibu, bukan hanya berlaku untuk murid, begitu juga berlaku untuk pimpinan kita. Kenapa? Ibu Kep sering kalau kita ada salah, beliau tidak langsung serta-merta memanggil atau menegur kita di depan orang ramai atau di depan guru-guru lain. Ibu selalu memanggil kita ke dalam ruangan, mengajak kita berdiskusi, tidak dengan meninggikan suara, tidak dengan nada yang marah-marah, tapi lebih kepada merangkul agar kita menemukan tindakan kita yang salah, kita perbaiki dan mencari solusinya. Nah, selanjutnya Pak Masril. Nah, ini yang diharapkan kita juga dapat menerapkan kepada siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, orang pernah salah, kita tinggal bilang sama muridnya, nak, ibu juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga sering terlambat, tapi kalau kamu, bagaimana kamu melakukan agar tidak terlambat? Nah, inilah yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak. Orang boleh berbuat salah, tapi harus ada perbaikan-perbaikan diri. Berikan dia motivasi-motivasi. Nah, setelah itu ada namanya validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, nak, hari ini kenapa terlambat datang sekolah? Nak, hari ini kenapa mencontek di sekolah? Nah, dia akan bercerita, oh saya semalam itu main game sehingga tidak belajar. Nah, disinilah validasi tindakan kita. Lalu kita tanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati, nilai keyakinan yang banyak tadi, saling jujur, disiplin, saling hormati, tidak membuli kawan, saling kerjasama, kolaborasi, semuanya kita sepakati. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar dari permasalahan kamu? Itu adalah tentunya ada nanti terbersih satu, iya Bu, keyakinan yang saya langgar adalah keyakinan ini, sehingga anak menemukan. Nah, kita mencari solusi. Nah, Bapak Ibu, selama kita mengajar, kita tidak pernah meminta anak untuk meminta umpan balik. Sudah baguskah Ibu mengajar? Senang kalian Ibu mengajar? Bagaimana cara Ibu mengajar? Nah, itu sudah saya lakukan. Jawabannya sangat-sangat lucu Bapak Ibu. Saya suruh murid menuliskan umpan balik terhadap saya, tapi tidak boleh menuliskan nama. Dan mereka mengumpulkan itu kepada saya. Nah, sangat-sangat lucu ya. Ibu sudah belajar dengan baik, tapi masih ada marah-marahnya. Nah, Ibu sering memberi catatan. Nah, itu umpan baliknya. Bagaimana nanti kita akan memperbaiki diri kita. Nah, selanjutnya Pak Masril. Menstabilkan identitas anak, itu tadi yang saya bilang, mengubah identitas anak dari yang gagal karena menjadi kesalahan menjadi yang sukses. Berbuat salah tidak apa-apa, yang saya bilang tadi.
Saya ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan. Yang kata Bapak Ibu tadi, anak-anak kita anak yang baik, anak-anak kita anak yang bisa kita atur, bisa kita berikan, bisa kita arahkan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi menanyakan keyakinan sebagai kelas atau keluarga. Nah, baik, kita akan mencoba menonton video restitusi yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Ada kasus yang sudah saya buat. Kita tonton sebentar sebagai contoh. Ini adalah contoh video tentang restitusi saya, Bapak Ibu, yang sudah saya buat. Saya coba menerapkan 3 langkah segitiga restitusi tadi, sehingga saya menjadi seorang guru yang manajerial. Waalaikumsalam. Dapat Bu. Assalamualaikum Nova. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nak? Baik Bu. Alhamdulillah. Nova kira-kira tahu nggak kenapa Nova Ibu panggil kemari? Tidak Bu. Nggak tahu ya? Nah, tadi waktu pada saat kita ujian ulangan pelajaran Ibu, pelajaran apa tadi? Biologi Bu. Biologi ya. Ibu melihat Nova menyontek dengan suci. Kira-kira menurut Nova menyontek itu perbuatan yang baik apa tidak nak? Tidak Bu. Tidak baik. Nah, menurut Nova kenapa mencontek itu tidak baik? Karena itu perbuatan yang tidak jujur dan dapat merugikan orang lain Bu. Alhamdulillah. Nova sudah tahu berarti bahwasannya menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak jujur dan bisa merugikan orang lain. Nova, di sini Ibu tidak mau mencari pembenaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita pernah berbuat salah. Tapi Ibu senang karena Nova sudah tahu bahwasannya kesalahan Nova menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kira-kira kenapa Nova menyontek pada hari ini? Karena semalam saya tidak belajar Bu. Nova kenapa tidak belajar? Saya kasihkan nonton video di TikTok Bu. Keasikan Nonton video TikTok. nonton video di TikTok. Iya Bu. Nah, kira-kira kalau seperti itu baik apa tidak? Tidak Bu. Tidak. Nah, Nova, masih ingat tidak tentang keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan? Masih Bu. Nah, masih. Kalau dihubungkan dengan kejadian yang sudah Nova lakukan dengan mencontek, kira-kira sesuai dengan keyakinan? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Tidak sesuainya dengan nilai apa nak? Dengan nilai kejujuran Bu. Dengan nilai Kejujuran. kejujuran. Kita harus jujur dalam Segala hal. segala hal. Betul sekali. Menurut Nova, apakah sikap jujur itu penting dalam kehidupan kita? Sangat penting Bu. Sangat penting. Baik, kalau menurut Nova, sikap jujur itu sangat penting. Kira-kira apa yang harus Nova lakukan supaya tidak mencontek lagi? Nova tidak akan bermain handphone saat jam belajar di rumah Bu. Saat jam belajar di rumah Bu. Dan tidak akan bermain handphone juga saat ada tugas dan ulangan Bu. Alhamdulillah, baik Nova. Kalau sudah tahu apa yang harus Nova lakukan nih supaya tidak mencontek kembali, Nova harus berarti tidak bermain HP pada saat akan ada ujian ulangan di sekolah. Kapan kira-kira Nova akan memulainya? Saya akan mulainya hari ini Bu. Alhamdulillah, baik. Mulai hari ini Nova akan melakukan hal tersebut, tidak bermain HP lagi. Ibu rasa cukup diskusi kita pada hari ini.
Ini adalah diskusi kita tentang apa yang kita yakini. Tidak ada manusia yang sempurna, sempurna hanya milik Allah, tapi kita berusaha meyakini nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Nah, Ibu rasa diskusi kita pada hari ini selesai. Terima kasih Nova, silakan lanjutkan istirahatnya. Terima kasih Nova. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Gustilia Yunar. Saya siswa SMK Negeri 3 Sinabang. Saya sekarang kelas 10. Saya hari ini dipanggil oleh Bu Nelly Agustin untuk berdiskusi karena saya melakukan kesalahan. Tapi Ibu Guru tidak marah. Bu Guru hanya bertanya, mengapa saya melakukan kesalahan? Dan saya diberikan pemahaman tentang nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Salah satunya jujur, agar saya tidak melupakan nilai-nilai tersebut karena asyik bermain handphone dan menonton video, sehingga saya lupa belajar dan akhirnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan dan saya menyontek teman. Saya berusaha sesuai arahan dari Ibu Nelly untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Ibu memberikan motivasi agar saya tidak lagi menyontek di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ferdi. Apa kabar Ferdi? Baik Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari ini Ferdi tahu nggak Ibu panggil kemari kenapa? Tahu Bu. Nggak tahu. Nah, tadi Bu dapat laporan Ferdi hari ini terlambat dan tidak mengikuti upacara. Apa betul? Betul Bu. Betul. Nah, terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara itu perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Tidak Bu. Tidak. Oke, baik. Ferdi tahu itu perbuatan yang tidak baik. Menurut Ferdi, mengapa terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara itu perbuatan yang tidak baik, Nak? Karena tidak disiplin Bu. Nggak disiplin. Baik. Nah, alhamdulillah itu artinya kamu sudah paham bahwasannya telat itu perbuatan yang tidak baik. Tapi daripada tidak datang lebih bagus datang ya daripada telat ya. Tapi diusahakan lagi agar tidak telat. Nah, kita sebagai manusia ini kadang-kadang tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus berusaha untuk belajar menjadi baik. Nah, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau salah nggak apa-apa, tapi sekarang kita cari bagaimana solusinya untuk permasalahan kamu agar kamu tidak terlambat. Oke? Nah, Ferdi pasti punya alasan mengapa datang terlambat mengikuti upacara hari Senin. Coba ceritakan Nak sama Ibu kenapa? Begini Bu, saya setiap malam tidak bisa tidur, begadang, dan sering main game. Paginya Ferdi jadi telat Bu. Jadi telat. Ya. Telat bangun dan akhirnya telat ke sekolah. Nah, kira-kira Ibu mengapa kamu begadang dan terlambat tidur? Karena itulah sering main game Bu. Main game, Ya. main sosial media, di HP. Jadi nggak sanggup bangun pagi. Baik. Kira-kira mengapa kamu bergadang setiap malam? Itulah tadi kayak saya bilang untuk main game, sosial, situ ajak kawan pula lagi makan-makan, baru
ngopi-ngopi ya. Baik. Ketika Ferdi keasikan main sosial media, main game, ke warung sama teman-teman, jadi begitu tidurnya telat, bangunnya juga telat, jadi susah ya. Nah, kira-kira Ferdi masih ingat tidak? Kita kemarin itu ada membuat suatu keyakinan yang kita yakini dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati di kelas. Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, kira-kira kalau dihubungkan nilai-nilai kebajikan itu dengan kejadian Ferdi sekarang ini, itu dengan nilai apa, Nak? Dalam nilai disiplin. Dalam nilai disiplin, tepat waktu datang ke rumah sekolah. Oke. Nah, betul sekali. Baik, kalau menurut Ferdi perilaku disiplin itu sangat penting dan baik untuk Ferdi, kira-kira apa yang Ferdi lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan bermain sosial media dan game lagi di HP. Sampai larut malam, dan saya tidak akan begadang lagi. Saya akan rajin belajar, Bu, tidur dan bangun lebih awal lagi. Tidak terlambat dan bisa mengikuti upacara bendera dengan tepat waktu. Ferdi berarti harus tidur tepat waktu, tidak bermain sampai larut malam, bermain media sosial dan game ya. Alhamdulillah. Kira-kira kapan Ferdi akan memulai itu semua? Hari ini juga, Bu. Hari ini, yakin ya, Nak? Hari ini. Nah, baik. Kalau Ferdi sudah menyadari permasalahan yang Ferdi lakukan ini, dan kita tadi sudah cari solusinya bersama, bahwasanya kalau tidak bermain game terlalu lama, berarti kita tidak begadang, tidur lebih awal, datang tepat waktu, maka kita tidak akan terlambat. Dimulai dari hari ini. Baik, solusinya sudah dapat. Terima kasih Ferdi. Ibu harap minggu depan kamu mengikuti upacara bendera, ya, dan besok tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Nak. Lanjutkan istirahat. Bisa, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ferdiansyah. Hari ini saya datang terlambat dan tidak mengikuti upacara bendera. Saya dipanggil Ibu Nelly untuk berdiskusi mencari solusi tentang permasalahan saya. Terima kasih, Bu, karena sudah memberikan bimbingan kepada saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk diseminasi pada hari ini. Mungkin ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share video kasusnya sehingga Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti itu. Mungkin ada nanti siswa yang bermasalah di kelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi tadi. Dan kita harus memposisikan diri kita dari menjadi teman, menjadi pemantau, lalu kita lakukan manajerial. Tapi jangan kita menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Dengan berteman dengan mereka, kita tahu apa tindakan kesalahan mereka, tapi kita harus juga tetap mengacu pada posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajerial. Nah, Bapak Ibu, terima kasih pada hari ini. Sekian diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ibu Kepala Sekolah, kami mintakan penguatan untuk diseminasi ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak usah lagi memperpanjang mukadimah.
tadi ya. Jadikan tadi sama-sama kita dengar pemaparan dari Bu Neli tadi. Intinya Ibu lihat tadi, Ibu dengar apa sama-sama kita lihat tadi, intinya sama kita guru ada pada kita. Tadi siswa itu kita lihat kan udah pemaparannya tadi, siswa itu dia tadi masih putih, artinya putih, dia harus apa yang kita berikan, kita ajarkan seperti itu. Berarti kita kan tidak bisa menuntut. Itu tadi kan tidak boleh kita menuntut, tapi kita harus menuntun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita mau kreatif, mau dia pinter, mau dia alatnya bagus, tidak bagus, tergantung kita yang menggodoknya Bapak Ibu. Terutama berarti marilah kita kolaborasi, kerjasama yang solid. Jangan kita tadi kita siswa itu kita tuntut harus jadi orang. Memang tapi kita tuntun bagaimana dia berusaha menjadi orang pintar. Dia punya kreativitas, punya inovatif, berarti kita sendiri. Jangan lagi kita menuntut dia harus seperti itu, harus seperti ini, seperti dia. Kita sendiri bagaimana kita menuntun dia biar lebih baik lagi dia akhlaknya dan lain sebagainya. Titik tumpunya ada sama Bapak Ibu. Mau SMK kita ini berarti baik tergantung Bapak Ibu dan tergantung kita kolaborasi. Dan terutama tadi kata Pak Niko itu ada keikhlasan dan pengorbanan. Itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, tadi dari terima kasih kepada Bu Neli yang telah memaparkan kepada kita tadi tentang diskriminasi, tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, tadi sama-sama kita dengarkan dengan pemaparan Bu Neli. Tadi artinya semua kembali kepada kita sebagai guru, ya, sebagai guru berarti kita sebagai teman, seperti itu, teman sebagai tadi pemantau, kemudian yang ketiga manajerial, yang jangan kita tadi menghukum dan membuat rasa bersalah. Dari situ dari pemaparan Bu Neli tadi bisa sama-sama kita ambil yang mana yang paling terbaik. Dari 5 berarti tadi ada 3. Yang paling terbaik itu adalah manajerial. Barangkali sama-sama nanti bisa kita terapkan bagaimana kita bisa mengajar di kelas yang lebih jangan emosional, tetapi kita lebih baik menuntun tadi, jangan menuntut Bapak Ibu. Demikian saja barangkali yang Ibu bisa sampaikan sekalian dengan penutupan ya tentang tadi diskriminasi daripada JGP daripada Ibu Neli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.